Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Tertulis dalam kitab Matius 21 ayat 5. Bacaan kita terambil dari kitab Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Terambil dari kitab Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, hidup seorang Kristiani bagaikan sebuah jendela, yang melalui dirinya orang lain dapat melihat Yesus. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mentalitas Keledai. Mari kita mulai kisah inspiratif.
Seorang pendeta berkhotbah tentang Kristus yang memasuki kota Yerusalem dengan penuh kemenangan. Ia lalu bertanya, bagaimana jika seandainya keledai yang dinaiki Yesus berpikir bahwa semua sorak-sorai itu ditujukan untuk dirinya? Bagaimana jika seandainya hewan kecil itu yakin bahwa seruan Hosana dan ranting-ranting itu ditujukan untuk menghormati dia? Sang pendeta lalu menunjuk kepada dirinya sendiri dan berkata, "Saya adalah seekor keledai. Semakin lama saya berdiri di sini, maka Anda akan semakin menyadarinya. Saya hanyalah seorang pembawa Kristus, bukan pribadi yang menjadi pusat pujian." Pada saat menulis tentang masuknya Yesus ke Yerusalem, Matius mengacu kepada nubuatan Zakharia, "Lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Pada Minggu Palem, sang keledai hanyalah pembawa Kristus, yang membawa Putra Allah ke dalam kota. Di sana dia akan memberikan nyawanya bagi dosa dunia. Apabila kita dapat mengembangkan mentalitas keledai yang sehat, maka kita akan memiliki aset yang luar biasa untuk menjalani hidup ini. Dengan mental seperti itu, kita tidak akan memikirkan hal yang dipikirkan orang lain tentang diri kita, tetapi kita justru akan bertanya, dapatkah mereka melihat Kristus Yesus, Sang Raja? Kita tidak akan mengharapkan pujian atas pelayanan yang kita lakukan. Namun, sebaliknya kita akan puas bila dapat meninggikan Tuhan. Mesias yang lembut dan tegas, Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Sayangnya, kebanyakan orang Yahudi menantikan Mesias yang akan menjadi pemimpin secara politik dan militer. Sedangkan Mesias yang dijanjikan dalam Alkitab adalah Mesias yang menyelamatkan orang percaya dari hukuman yang akan dijatuhkan Allah atas dosa mereka. Mesias yang sesungguhnya bukanlah pemimpin militer. Oleh karena itu, Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem bukan dengan mengendarai seekor kuda, tetapi dengan mengendarai seekor keledai untuk memperlihatkan sisi kelembutan Sang Mesias. Katakanlah kepada Putri Sion, "Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Tuhan Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sekalipun lemah lembut, Yesus Kristus itu tegas. Waktu melihat para pedagang yang berbisnis di halaman bait suci, Tuhan Yesus murka. Lalu ia mengusir para pedagang itu serta membalikkan meja para penukar uang serta bangku para pedagang merpati. Dia bersabda, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Ia murka karena halaman bait suci adalah tempat berdoa bagi orang-orang bukan Yahudi yang hendak berdoa di sana. Bukan tempat untuk berdagang, adanya bisnis di halaman bait suci melenyapkan tempat berdoa bagi orang-orang bukan Yahudi. Kelembutannya membuat ia mudah berbelas kasihan. Akan tetapi, ketegasannya membuat ia tidak mau berkompromi dan membuat ia bisa melontarkan kata-kata yang amat keras terhadap mereka yang melakukan kesalahan fatal. Saat imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi menanyakan sumber otoritas yang menjadi landasan bagi pelayanannya,
Tuhan Yesus balik bertanya tentang baptisan Yohanes. Karena para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu tidak berani menjawab, Tuhan Yesus juga tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Tuhan Yesus akan menjawab mereka yang bertanya dengan tulus, tetapi Dia akan mengabaikan mereka yang tidak bersikap tulus. Dia tidak mau dipermainkan. Saat Anda memikul beban berat, apakah Anda datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan? Saat Anda berdoa atau Anda beribadah atau Anda melayani Tuhan atau Anda membaca dan merenungkan firman Tuhan, apakah Anda melakukan hal-hal itu dengan hati yang tulus? Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.